Oke, selamat sore siang semuanya. Selamat siang menjelang sore, Pak. Ya, selamat siang Mbak Suci. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita mulai untuk pertemuan sesi ketiga, gitu ya. Kemarin sebelumnya sebentar saya tak record. Oke, udah. Oke, kita lanjutkan pertemuan ketiga, gitu ya. Sebelumnya, mungkin terlebih dahulu kita bahas dulu tentang tugas ya. Nanti akan ada 3 tugas di dalam tutorial web dan juga ada untuk diskusi mingguan tetap sama ya seperti itu yang sudah saya upload. Nah, untuk tugas tutorial web ini ada seperti yang biasa saya lakukan, itu adalah bahwa tugas pertama itu nanti akan sudah saya berikan minggu lalu, dari minggu lalu sudah saya upload di si layar. Deadline-nya pengumpulannya sampai tanggal 5 gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan lebih dari itu boleh sampai tanggal 12. Jadi tanggal 6 sampai 12 itu boleh. Silakan, boleh, masih bisa mengumpulkan. Tetapi kalau dari waktu itu maka akan dikenakan potongan 10% untuk setiap hari. Jadi kalau selama 7 hari berarti maksimal itu adalah potongan 70%. Seperti itu. Oke. Nah, tugasnya ada dua hal yang seperti biasa. Tapi yang pertama itu adalah bagaimana kita melakukan mengerti tentang konseptualnya ya. Yang di sini yang saya tanyakan adalah tentang total quality management, dan yang kedua adalah lembaga penjaminan mutu, baik itu mungkin di level internasional ataupun di level nasional. Ya kan ada banyak ya penjaminan mutu seperti itu. Atau mungkin kalau misalkan apa namanya, kalau mau mengambil dari internal sendiri, misalkan dari pabrik pun juga silahkan. Kalau misalkan memang ada gitu ya, lembaga penjaminan mutu. Atau kalau dari teman-teman yang BMI, apakah saya nggak tahu apakah Koordinator, maaf terlambat. oh iya, nggak apa-apa mas, santai aja. Apakah BP2 TK PMI apa BP2 TKI ya, sepertinya itu, apakah ada sertifikasi atau tidak, seperti itu. Oke, nah itu adalah lembaga penjaminan mutu. Terus apa sih perannya ya untuk penjaminan mutu terhadap suatu produk dan jasa itu? Oke, terus ada tugas kasus yang saya mau tekankan di sini gitu ya. Silakan nanti cari eksplorasi. Ini kasus tahun 2022 sebetulnya, dan juga ada 2012 itu sebenarnya banyak terjadi, terutama ini yang kaitannya dengan di apa namanya, perdagangan antar negara, di mana di situ waktu itu saya ambil dari kasus Taiwan ya, di mana mie sedap tidak boleh masuk ke Taiwan dan Singapura waktu itu. Ya ini tahun lalu sepertinya, kasusnya tahun lalu. Oke, nah tentu ini kan jadi apa ya? Kalau kita berkaca dari kualitas produk seperti itu, maka itu akan terjadi ya, kita harus mengubah strategi untuk kualitas kita atau standarisasi dari produk tersebut seperti itu. Dan nanti silakan riset aja atau cari-cari gimana sih, apa sih yang bisa dilakukan ya, dan kita bisa bawa konsep baik itu benchmarking ataupun mungkin nanti re-engineering atau dari total quality management ya. Oke, misalkan di total quality management ada continuous improvement-nya. Berarti kira-kira
mie sedap ini melakukan apa yang harus bisa dilakukan agar produknya bisa masuk kembali ke Singapura, Hong Kong, ataupun Taiwan, misalkan. Oke, terus apakah kandungan produknya itu harus diubah atau bagaimana gitu ya, atau komposisi produknya yang berubah, atau apa yang harus dilakukan. Atau bisa juga benchmarking dari standar dari Indomie misalkan. Oh, ternyata Indomie melakukan beberapa strategi ini. Nah, nanti berarti mie sedap mungkin bisa melakukan beberapa strategi-strategi yang pernah diadopsi oleh kompetitor itu gitu ya. Jadi misalkan bisa mengadopsi dari strategi Indomie, atau di Taiwan itu kan juga banyak beberapa mie dari Vietnam ataupun Filipina atau Thailand. Nah, mungkin juga teman-teman bisa berkaca dari mereka. Kenapa kok mereka bisa masuk Taiwan dan mengekspor produknya ke Taiwan, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa berkaca dari beberapa produk-produk yang sudah pernah ada, seperti itu ya. Oke, itu tugas kasus yang pertama. Terus yang kedua itu adalah kasus yang terkait dengan ekspor buah. Oke, produk Indonesia masuk ke pasar negara lain, misalkan kayak ke Singapura ataupun ke China gitu ya. Tapi ini produk ini adalah produk-produk yang rentan, artinya adalah buah itu kan kondisinya busuk gitu ya, ataupun gampang mudah busuk seperti itu. Atau produk-produk hasil ternak seperti itu kan juga sama ya, istilahnya produknya tidak tahan lama. Kalau tadi produk mie instan itu kan mempunyai waktu yang cukup lama. Nah, kalau kita sekarang gimana kalau misalkan dari sisi kualitas ataupun menjaga kualitas dari produk-produk sayuran atau buah-buahan atau daging, misalkan seperti itu. Nah, kita harus bisa memikirkan suatu strategi itu gitu ya. Apalagi nanti misalkan kalau teman-teman terus balik ke Indonesia, mungkin menjadi seperti misalkan ada yang teman dari daerah Magelang ataupun daerah-daerah Temanggung di sana misalkan. Nah, di sana tuh kan banyak sayur ya, banyak tidak, terutama di dekat lereng Merapi situ, ya kan? Itu kan banyak sayur yang bisa tumbuh subur dan tumbuh baik gitu ya, istilahnya. Ada selada, ada apa namanya, di situ tuh sepertinya ada cabai, ya kan? Dan juga ada produk-produk yang lain. Nah, apalagi sekarang ini kan ketahanan pangan itu juga menjadi hal yang penting gitu ya, di mana kita harus bisa meningkatkan kapasitas dari produksi dari pertanian, oke, atau buah-buahan kita misalkan, oke. Nah, itu kan, atau peternakan kita, misalkan ayam, kambing, ataupun sapi dan seterusnya. Jadi kita itu bisa bersaing untuk ke sana. Oke, apalagi kemarin baru-baru ini ada belum lama lah, mungkin dari bulan lalu atau 2 bulan lalu, itu kan India termasuk salah satu yang menstop ekspor beras gitu ya ke negara-negara lain. Nah, artinya memang sekarang ini pangan itu adalah salah satu yang menjadi perhatian utama, terutama komoditas pangan. Nah, gimana sih kita harus bisa menerapkan manajemen kualitas untuk produk-produk itu agar kualitasnya bisa lebih terjaga? Mungkin, nah, ada beberapa strategi yang teman-teman bisa explore, misalkan seperti itu, atau bisa lakukan apa sih pendekatan yang kira-kira bisa bagus untuk itu. Ya, silahkan berpikir sendiri, berpikir, tidak usah nengok kiri kanan ataupun kan teman-teman sudah semester 8 ya. Istilahnya jadi kan paling enggak harus tahu ataupun paham bagaimana kita bisa berpikir secara kritis gitu ya untuk membangun Indonesia ke depannya, misalkan seperti itulah contohnya.
Ya, salah satunya misalkan di sini seperti itu. Oke, nah itu ya. Jadi ada dua hal yang bisa yang bisa diterapkan. Di sini ada dua kasus. Ya, nanti silakan dijawab semuanya. Berarti ada 4 soal gitu ya. Dua kasus, dua konsep, dua kasus. Oke, dijawab, dikerjakan, diupload di si layar. Kalau misalkan tidak bisa ya ada yang akun yang masih bermasalah ya berarti dikirim lewat email saya itu gitu ya. Oke, itu ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan tugas sebelum saya masuk materi. Ada yang mau tanya mungkin terkait dengan tugasnya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut ya. Silakan dikerjakan semaksimal mungkin untuk itu. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya terkait dengan TQM atau Total Quality Management. Nah, TQM ini pada dasarnya itu kemarin itu kan yang sebagai salah satu kunci utamanya itu adalah itu tadi ya, continuous improvement atau bagaimana peningkatan secara berkelanjutan ya dari awal sampai dengan akhir seperti itu. Atau produk-produk yang ada misalkan seperti smart electronic aja misalkan. Itu kan ada improvement sedikit demi sedikit meskipun ya kan yang dari tahun ke tahun misalkan iPhone yang pasti tiap tahun ada tiap tahun pasti akan rilis produk tipe baru gitu ya. Sekarang iPhone 15 misalkan. Atau produk lain, smartphone yang lain pun juga sama. Oke, ada produk-produk produk yang dengan seri-seri berikutnya gitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan peningkatan dari kualitas yang mereka buat seperti itu. Oke, atau fitur-fitur produk yang mereka buat. Sehingga dari sini maka ada yaitu total continuous improvement dan dibangun untuk meningkatkan dari kualitas dari itu gitu ya. Nah, maka ada kemarin yang sudah kita bahas yaitu ada zero defect, ada standarisasi dan desentralisasi dua dimensi tadi ya, dan juga desentralisasi bagaimana kita bisa menanamkan atau menerapkan kualitas itu dimulai dari karyawan juga seperti itu. Jadi karyawan ini juga didorong agar mereka bisa mempunyai standar kualitas yang bagus, yang terpercaya, yang bagus dalam bekerja misalkan. Seperti yang kemarin sudah kita bahas minggu lalu. Oke. Nah, perkembangan dari konsep TQM ini gitu ya, itu terkait juga dengan human resource management-nya. Bagaimana sumber daya manusianya gitu ya, itu juga harus bisa bisa diterapkan atau bisa menerapkan itu gitu ya. Maka kemarin kita sudah pernah lihat atau sudah pernah bahas gitu ya, misalkan dari sisi tukang pijat yang 2 minggu lalu, minggu-minggu awal itu kita bahas. Itu dimana ada yang namanya sertifikasi. Dan kalau ada sertifikat seperti itu, kita akan merasa lebih percaya, ya kan, percaya terhadap itu. Atau kalau di Indonesia itu yang juga menerapkan itu salah satunya adalah
ahas gitu ya. Atau ketika kita servis motor kita di ahas, itu ahas yang bengkel yang resmi ya, itu montirnya itu punya sertifikatnya. Ya kan biasanya kadang di apa namanya di bengkelnya itu ditempel gitu ya. Oh, sertifikatnya ya A B C D E dan seterusnya. Si karyawan A ini dapat ini atau sudah mengikuti pelatihan tentang eh, apa pembakaran dari motor misalkan, teknologi pembakarannya, combustion engine-nya misalkan seperti itu. Oke, atau mungkin karyawan B mungkin lebih ke teknisi B, lebih ke apa dan seterusnya. Atau mungkin tingkatan dari pelayanan standar pelayanan itu. Oke, kalau di pesawat itu beda lagi. Di pesawat itu biasanya kabin kru yang awak pramugari-pramugara itu yang melayani untuk penerbangan kelas ekonomi dan bisnis itu biasanya berbeda kalau kita amati. Biasanya kalau penerbangan bisnis itu pramugari-pramugaranya udah senior-senior seperti itu ya. Nah, biasanya mereka karena sudah lebih mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada yang lebih kepada konsumennya, yaitu di mana di sini adalah kasusnya adalah penumpang. Oke, nah itu adalah salah satunya. Maka biasanya kadang kalau di beberapa perusahaan pun itu akan diterapkan itu. Ya, kita mau menjadi suatu customer service misalkan. Oke, jadi nanti misalkan teman-teman pulang ke Indonesia terus bekerja di bank misalkan. Oke, bekerja misalkan sebagai customer service officer. Ya, terus nah di situ ada beberapa yang harus dipelajari, harus bisa dipahami itu ya terkait dengan menjadi customer service officer. Oke. Nah, nanti dari situ maka akan ada beberapa pelatihan-pelatihan yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan dari sumber daya manusianya. Oke. Nah, itu adalah salah satunya. Sehingga apa? Sehingga manusia atau karyawan sehingga karyawan ini bisa menerapkan beberapa hal yang bisa membantu untuk meningkatkan kualitas dari produk ataupun jasa itu. Oke, di situ. Maka di sini saya lihat bahwa itu ada yang disebut dengan pelatihan berdasarkan terus-menerus ya ketika kita sudah berbicara dengan total quality. Oke. Atau nggak tahu apakah ketika menjadi ketika menjadi penjaga ama atau ako misalkan seperti itu, apakah menjadi ada pelatihan-pelatihan untuk itu dari agensi misalkan ya bagaimana merawat orang tua, bagaimana memberikan suntikan. Ya, kalau ada beberapa ama atau ako yang harus disuntik, kasih obat, ataupun harus dimakannya, kalau misalkan ada beberapa yang sudah nggak bisa makan, terus harus disonde atau dimasukin. Tuh. Berarti kan teman-teman yang menjaga ama atau ako ini kan seperti perawat ya. Ya kan? Nah, kalau kita bayangkan itu di rumah sakit, perawat itu kan juga sama menjaga pasien gitu kan. Ya. Nah, di sini berarti kan ada kemampuan yang harus bisa ditingkatkan, yaitu bagaimana kita merawat pasien. Oke. Nah, saya nggak tahu apakah ini diterapkan di agensi dari teman-teman semua. Oke, dikasih pelayanan. Misalkan dikasih pelatihan ya 1 hari misalkan. Oke, 1 hari. Oh ini, sekarang hari ini kita akan melatih
terkait bagaimana mengganti perban misalkan atau merawat luka. Itu juga butuh kemampuan tuh ya. Merawat luka orang, misalkan ama atau aku atau yang dijaga itu kena diabetes dan diabetesnya sudah cukup parah misalkan dan harus diganti lukanya tiap hari. Nah, itu kan butuh perawatan lebih gitu ya, butuh kemampuan lebih untuk itu misalkan. Oke. Nah, ada nggak dari yang mau share? Boleh satu dua orang, silahkan. Atau dari Mas Idil, Ya, Pak. ya boleh. Ya, Pak. Boleh, silakan Mbak Suci. Eh, untuk dulu berdasar aja ya Pak ya. Mungkin apa yang saya alami rata-rata teman-teman juga alami juga gitu yang kerja di Taiwan. Mm, Kami kan di sini menjaga orang sakit, kakek atau nenek gitu kan. mm, mm, Sebelum kami datang ke Taiwan itu kan biasanya ada namanya BLK, lembaga pelatihan gitu. mm, Gimana caranya kita di sini mm, cara merawat orang sakit itu seperti apa. Terus apa namanya selain itu juga kita juga dikasih pelatihan kayak misalnya nggak cuma ngejaga orang sakit, cara memasak masakan orang Taiwan itu seperti apa itu juga ada pelatihannya Pak. mm, mm. Oke. Eh, untuk bahasa juga ada pelatihannya. Terus setelah saya di Taiwan, kemudian kan setiap orang sakit itu beda-beda ya Pak ya, Mm, mm, yang kita hadapi gitu. Kebetulan kalau kakek saya ini kan ada namanya seberdahak, mm, itu beda perawatannya sama orang sakit biasa gitu. Karena mm, seberdahak itu nggak eh, semua orang itu bisa gitu kan. mm, Jadi mm, waktu pas kakek saya itu dianjurin sama dokter untuk seberdahak di rumah sakit, pertama itu kan suster dulu yang sebut gitu. mm, Setelah itu waktu pulang apa namanya disuruh pulang gitu, cuman syaratnya sama dokter di rumah itu harus disedot juga. Jadi secara otomatis nanti waktu pulang itu kan saya yang sedot bukan suster lagi. mm, Jadi di mm, rumah sakit itu saya diberikan pelatihan sampai 2 minggu kalau nggak salah. Jadi dilatih sama suster-suster secara langsung di situ gimana caranya menyedot dahak. Terus maksudnya karena itu kan sudah dahak itu kan sangat berbahaya banget nyawa gitu mm, Pak. mm, Karena dia kan mm. langsung ke dalam gitu kan. Jadi memang diberikan pelatihan khusus dari perawat tersebut. Ya kita tuh kalau misalnya pulang tuh udah kayak udah bisa gitu. Oke. Berarti Itu sih kalau pelatihannya malah dapatnya dari rumah sakitnya ya, karena kondisi pasien yang mengharuskan itu gitu ya. iya kalau yang sederhana ya Pak, saya dapat pelatihan itu langsung dari rumah sakit karena dulunya itu kakek saya kan nggak ada seberdahak, terus Mm-mm. dia masuk rumah sakit, terus kondisinya kan makin parah, sama dokternya dianjurkan untuk melakukan seberdahak setiap hari. Jadi setelah pulang dari rumah sakit juga harus seberdahak. Jadi saya di rumah sakit itu sama suster-susternya langsung di situ tuh diajarin gitu, dikasih pengarahan, diajarin gimana sih cara sedot karena emang itu kan apa sangat bahaya banget untuk nyawa gitu Pak. Kalau Mm-mm. seandainya kita salah sedot, itu kakeknya bisa mati. Oh iya. Jadi emang harus iya karena dia kan langsung ke pernapasan bagian dalam Pak. Jadi langsung ke Hmm. paru-paru yang disedot itu. Jadi baru Nah, bagian mulut aja dia langsung ke dalam. prakteknya sendiri ketika Mbak Suci awal-awal gitu gimana Mbak? Takut atau enggak? Uh, Awal-awalnya itu kita melihat dulu kira-kira ada 1 minggu cuman melihat di samping susternya, terus abis itu 1 minggu kemudian kita disuruh kayak mencoba susternya itu ada di samping kita beberapa kali sedot gitu. Satu hari itu kan disedotnya 6 kali Pak, 5 atau 6 kali. Nah Hmm. susternya itu ngeliatin kita di samping, kalau misalnya kita ada kayak kesalahan atau misalnya kita nyedotnya nggak bisa, nah itu dibantu sama susternya. Terus diajarin sampai bisa gitu. Oke. Oh, menarik. Oke. Ada lagi? Kalau dari agensinya ada yang anu nggak Mbak? Ada ngasih pelatihan nggak selama di Taiwan? Misalkan setelah dari Taiwan, setelah berada di Taiwan. Kalau Misalkan siap kalau satu dari tahun.
Mhm. Kalau dari agensi itu nggak ada pelatihan seperti itu. Pelatihannya itu biasanya itu sebelum kita mau berangkat ke Taiwan itu ada belta. Tapi setelah kita udah di Taiwan, itu agensi nggak ada pelatihan apapun. Oke, Paling cuman kayak dari penerjemah mungkin kayak komunikasi gitu Pak. Apa sih membina hubungan sama kita, mungkin masih baru gitu ya. Biasa 1 bulan itu mereka kayak komunikasi gimana gimana kendalanya kayak gitu. Nanti bulan berikutnya masih kayak gitu juga. Nanti makin lama ya mungkin bisa 1 tahun sekali, setengah tahun sekali. oh, Cuman intensitasnya membina berkurang gitu hubungan. ya, istilahnya Iya, kayak udah gitu. bisa dilepas lah gitu ya. Ya, Pak. Oke, ya menarik. Itu salah satunya sedok dahak ya, sedak dahak. Itu pelatihan untuk merawat salah satu juga yang merupakan bagian dari merawat orang tua gitu kan. Jadi memang ada kasus-kasus tertentu. Nah mungkin ada yang lain atau dari Manado misalkan, silakan kalau ada juga. Bagaimana terkait dengan pengembangan atau bagaimana terkait dengan pelatihan yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas tersebut mungkin seperti itu. Atau kalau ada yang dari biasanya juga dari lingkungan pemerintah itu juga ada ya bagaimana untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada ataupun BUMN gitu kepada karyawannya. Nah, itu mungkin bisa silakan bisa di-share kalau ada. Ada lagi? Silakan. Satu lagi mungkin atau dua yang mau share. Ada? Kalau nanti ada mungkin bisa juga diketik gitu ya. Kalau di chat silakan. Nanti akan saya lihat juga kalau misalkan ada yang misal nggak bisa open mic atau uh, apa malu untuk share misalkan juga boleh. Mas di chat aja, di chat di sini nanti boleh. Oke. Nah, itu adalah salah satunya. Jadi dan juga bagaimana kita karyawan itu mempunyai mengerti suatu prosesnya gitu ya. Maka di sini adalah bagaimana apa aja isinya misalkan. Nah, ini maka kita melihat dari apa namanya bagaimana penerapan total quality HR ARM-nya atau sumber daya manusianya. Ya, salah satunya adalah pelatihan terus-menerus, pengembangan, ya peran konsultan, ya. Jadi tadi mungkin juga salah satunya ya. Jadi penerjemah kalau istilahnya di agensi itu adalah melakukan konsultasi karena ngecek kan, ya kan, ngecek apakah jasa yang mereka berikan itu cocok atau enggak. Ya, kita kan sebagai apa BMI gitu ya, itu kan menawarkan jasa. Buruh migran Indonesia itu kan menawarkan jasa untuk merawat orang tua atau menjadi pekerja di pabrik dan seterusnya. Itu kan jasa. Ya. Nah, maka mungkin agensi itu mengecek tiap bulan. Apalagi kita orang yang baru, kita harus beradaptasi di lingkungan itu. Oke, nah itu salah satu proses gitu ya yang bisa dilakukan. Begitu udah settle, begitu udah oke, udah bisa dimandiri istilahnya, dilepas silahkan sendiri. Oke, itu yang berikutnya. Terus karakteristik isi, ya bagaimana kita berorientasi atau mengerti terkait dengan sistem yang ada. Nah, dan juga pengukuran kinerja. Nah ini nggak tahu kalau apakah di eh, apa majikan itu kalau misalkan di apa memberi penilaian atau memberi laporan kepada agensi misalkan atau tidak ya jadi untuk melihat kepuasannya oh gimana sih kinerja Mbak Suci gimana sih kinerja Mbak Neneng misalkan atau kinerja dari apa Mbak Siti misalkan atau Mas Abdul Mas Abdullah misalnya, seperti itu ya Mas Abdul Latif misalnya seperti itu atau dan seterusnya ya itu adalah atau gimana kinerja dari Mbak Dewi misalkan
Ya, itu apakah ada atau tidak kepuasan, pengukuran kepuasan terhadap itu gitu. Oke. Nah, atau dan juga pengukuran kepuasan itu. Nah, jadi konsep ini harus bisa diperhatikan. Nah, kita nanti ketika mempunyai usaha sendiri pun kita harus bisa mempunyai suatu jalan atau jalur di mana konsumen bisa melakukan penilaian terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, ini adalah salah satu caranya. Oke. Sehingga ini tadi konsep ini harus bisa diikuti dengan perubahan budaya kerja. Ya, budaya kerja yang lebih terbuka. Oke, pemberdayaan karyawan. Oke, pencegahan terjadinya produk cacat dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang ini gitu ya, tren yang berikutnya lagi itu adalah kalau pernah teman-teman dengar dan sekarang lagi juga banyak tren, itu adalah banyak yang disebut dengan digital nomad. Jadi orang IT, orang yang bekerja di sektor teknologi informasi gitu, mereka bekerjanya banyak bule gitu ya istilahnya, banyak orang asing yang bekerjanya dari Bali. Ya, jadi mereka menyewa villa ataupun menyewa villa atau ruangan atau kos mungkin lah istilahnya seperti itu untuk bekerja dari Bali. Ya, padahal mereka pekerjaannya misalnya di Amerika atau di Eropa atau di mana. Nah, ini adalah salah satunya. Ya, bagaimana kita perubahan budaya kerja itu menjadi sekarang apalagi dengan internet seperti ini, kita bisa di mana aja. Ya, asalkan kita bisa mempertahankan kualitas yang kita punya. Nah, itu banyak atau beberapa sudah diterapkan. Oke. Nah, itu. Jadi tidak harus ada di situ gitu ya. Kalau itu bisa dihandle dengan kerja. Makanya sekarang ini juga banyak kalau kita amati itu ada beberapa yang disebut dengan co-working space. Ya, orang bisa mempunyai kantor sendiri yang bisa sewa misalkan per hari 50.000 atau mungkin per bulan atau per tahun. Seperti itu juga bisa. Ya, asalkan ada internet. Ya, ada internet dan dia bisa tetap melayani konsumen atau berhubungan langsung dengan konsumen. Oke, ini banyak sekali perubahan-perubahan seperti itu. Ya, yang sudah banyak dilakukan. Yang penting adalah bagaimana itu berfokus pada kualitas yang kita bisa berikan, bisa terapkan. Oke, dan pasti akan ada pengukuran terhadap itu. Nah, ini konsep-konsep yang mungkin sekarang sedang banyak dilakukan. Ya. Oke. Nah, perbedaan antara organisasi yang tradisional dengan TKM gitu ya. Itu adalah ketika kita melakukan TKM, itu kita harus bisa mempunyai atau menciptakan suatu nilai. Dan nilai ini itu harus bisa diberikan kepada konsumen kita. Seperti itu. Oke, dan harus ada perbaikan secara berkelanjutan. Perbaikan ini untuk memberikan bagaimana kita bisa menciptakan atau memberikan secara proses yang secara berkelanjutan. Dan organisasi itu harus lebih dinamis ya. Karena di sini ada bagaimana meningkatkan kualitas itu dari sisi karyawannya. Oke. Terus strukturnya itu berdasarkan dari tim yang ada dan menggunakan karyawan untuk memperbaiki proses dan penekanan pada keberhasilan jangka panjang. Oke, terus ini ada sistem dipelihara sendiri atau kerja sebagai hal yang alami untuk
dimainkan. Dan komitmen dari individu itu sangat penting. Individu memerlukan tanggung jawab. Jadi, dengan kata lain, bahwa karyawan itu pengawasannya ya tadi individunya itu kamu dikasih target, terserah kamu bagaimana, tapi yang penting nanti kita bisa mencapai target itu. Ya, makanya yang diterapkan, yang dipastikan itu adalah komitmennya. Oke, kalau yang dulu tuh kan harus diawasi ya, satu-satu gitu ya. Ini udah belum, ini udah belum, ini udah belum gitu. Nah, tapi kalau dengan adanya TQM, itu mungkin salah satunya adalah bagaimana karyawan ini bisa bekerja secara lebih mandiri. Oke, seperti itu. Nah, perbedaan yang berikutnya itu adalah asumsi mengenai orang-orang. Ya, jadi diharapkan ini yang pertama juga adalah bagaimana bisa memecahkan suatu persoalan. Saya masih ingat waktu itu ada ada satu dosen yang cerita bahwa sekarang ketika kita bekerja gitu ya, salah satu yang menjadi pertanyaan atau kasus itu biasanya pertanyaan atau ketika kita interview dengan HRD ataupun dengan tim yang ada yang mau rekrut kita, itu kita dikasih kasus. Ya, jadi kita dibuat satu grup seperti itu, terus nanti dikasih kasus. Nah, silakan berdiskusi. Nah, dari situ orang akan melihat kemampuan kita berdiskusi, kemampuan kita memecahkan masalah. Oke, ataupun kemampuan kita untuk menyelesaikan itu, ataupun mungkin juga waktu itu ada beberapa misalkan ada kasus ini, apa yang akan Anda lakukan? Ya, jadi kita diperlukan kemampuan dan kreativitas seperti itu. Maka ya saya juga selalu menekankan kalau di tugas itu pasti ada tugas kasus. Itu untuk apa? Untuk kalian itu berpikir secara kreatif. Ya, mencari informasi terlebih dahulu. Ya, mencari informasinya dari informasi-informasi yang kita punya itu bisa dianalisa untuk bisa memberikan suatu solusi terhadap permasalahan itu. Ya, nah ini yang harus kita punya. Oke. Jadi kita itu dilatih untuk mencari informasinya. Ya, mencari informasi-informasi yang terkait dengan hal itu. Setelah itu kita ramu gitu ya, menjadi suatu formula agar itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, itu yang yang sekarang diperlukan untuk ke sana. Maka individu itu harus bisa mempunyai kemampuan dan kreativitas. Dan bisa membantu untuk memecahkan persoalan. Oke. Nah, terus analisis pekerjaannya gitu ya. Itu yang penting targetnya bisa tercapai. Ini di sini. Memusatkan pada sasaran pekerjaan dan kemampuan penting untuk suatu pekerjaan. Oke. Faktor penting adalah yaitu dari sasaran organisasinya. Sehingga pemilihan dari suatu karyawan itu berdasarkan dari unit kerjanya atau dari sasaran organisasinya untuk bisa melakukan penilaian terhadap nilai dari pekerjaan tersebut. Oke. Ya, itu yang bisa kita
apa ya, bisa kita lihat lah seperti itu kurang lebihnya. Nah, dari sini yang berikutnya lagi itu adalah bagaimana penilaian dari kinerja. Nah, nanti di akhir itu ada yang namanya balance scorecard ataupun untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dan sasaran yang kita punya. Ya, jadi sasarannya apa? Oke. Dan bagaimana kinerja kalian dilihat dari sasaran yang dicapai itu. Oke. Dan sistem penghargaan. Nanti biasanya penghargaannya bisa berupa uang ataupun non uang dan seterusnya. Kerja tim gitu ya dan seterusnya. Nah, ketika sasaran itu bisa tercapai ya istilahnya, maka biasanya nanti akan ada bonus, insentif atau seperti itu. Jadi kita itu sama-sama. Ya. Beberapa waktu lalu saya juga baca Singapore Airlines misalkan gitu ya, itu membagikan insentif kepada karyawan, insentif tahunan mereka bilangnya apa ya? Mereka bilangnya berapa untuk setiap awak kabin dapat berapa puluh ribu Singapura dolar misalkan. Oke, ataupun Emirates itu juga sama. Ya, ini adalah salah satunya. Ketika mereka bisa mencapai ke sana bersama, maka ada penghargaan berupa uang ataupun non-uang. Ya, ya istilahnya kalau sekarang mungkin sama ya. Kalau teman-teman membantu menjaga akok ataupun ama dan majikannya puas ya dengan kerja saat teman-teman. Nah, kan mungkin biasanya itu dikasih bonus. Mungkin biasanya misalkan pas Imlek. Ya, itu kan sebagai suatu wujud apresiasi gitu ya. Ataupun kalau ada beberapa yang mendapat majikan yang loyal gitu ya, akonya atau amanya loyal, kayak waktu yang beberapa tahun lalu sepertinya yang bintang film itu yang ada orang Indonesia yang dapat berapa M itu gitu ya, 1 atau 2 M itu. Ya kan? Itu kan sebagai suatu wujud apresiasi. Ya, yang menjaga atau merawat itu. Oke. Nah, ini adalah penghargaan yang juga bisa kita terima. Tapi jangan berpikir penghargaannya dulu. Kalau kinerja kita nggak bagus, itu yang harus kita rubah mindsetnya juga. Oke, kita harus melakukan kerjaannya terlebih dahulu agar itu nanti akan mengikuti ya penghargaan-penghargaan semacam itu. Itu nanti akan mengikuti itu semua. Oke, itu ya. Jadi itu yang kita bisa lihat bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita sendiri agar kualitas dari perusahaan baik itu jasa ataupun produk itu bisa tercapai. Ya. Itu yang diterapkan. Maka nah ini ada beberapa. Nah, ini apa? Ada yang mau membantu menjelaskan? Kalau ada, yuk silahkan dari modul ini. Silahkan dibaca juga boleh. Ada. Apa bedanya antara ini semua? Kok ada yang mau highlight ya? Yuk, silakan. Ada? Yang mana, Ner? Slide-nya nggak kelihatan. Ini? Oh. Mana Idil? Yuk, silakan. Boleh. Lihat dari modul, ada juga kok. Saya ambil dari modul. Saya belum punya modul, Ner. Belum diantar, Ner. Oh, lihat dari websitenya bisa kan? Bisa nggak? Iya. Dari
e-booknya UT itu kan ada ya. Oh iya, udah bisa login belum, Idil? Kemarin bisa Ner, dicoba pakai sandi yang dikirim oleh saudara Kurnia. Itu ternyata cuma NIM kata sandinya itu pakai apa? Tanggal lahir. Tanggal lahir, bulan Iya. bulan sama. Kemudian saya login. Tugas saya masih satu. Kemudian untuk tugas saya masih satu yang belum dibikin. Nanti selesai sebentar baru coba kirim. Oh iya. Nah, Oke. alhamdulillah. Berarti yang penting sudah bisa masuk ya. Sudah bisa. Oh ya, alhamdulillah. Oh gitu. Ada? Yo, silakan kalau ada ini yang mau menceritakan, boleh diceritakan. Ya, intinya mungkin itu adalah bagaimana kita melakukan, kalau dulu gitu ya, tim hierarki itu dan perubahan itu sangat suatu organisasi itu sangat statis. Ya, mulai dari sini. Jadi orang-orang itu bukan dikekang ya, istilahnya ada banyak sekali peraturan dan seterusnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, gitu dan seterusnya. Oke, tapi sekarang dan kewenangan dalam membuat keputusan itu adalah adanya di manajemen pusat. Tapi sekarang itu bisa juga dengan menggunakan pola tadi, karena TGM ini adalah juga menekankan tentang desentralisasi, maka ya desentralisasi itu pula yang ditekankan. Ya, bagaimana kita bisa melakukan untuk desentralisasi terhadap terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Ya, dan bagaimana dari sini kerjasama ditingkatkan. Ya, kerjasama dari tim. Ya, jadi semuanya bekerja dari sama. Misalkan dari satu unit produksi gitu ya, atau dari teman-teman semua. Misalkan kemarin ada yang Mas Idil misalkan bekerja di di perusahaan logistik gitu ya. Nah, ini kan juga dibutuhkan kerjasama tim di mana untuk mengirim barang-barangnya ya, sehingga tidak mengirim paket-paket itu sehingga tidak terlambat pengirimannya, ya kan? Maka harus dibagi-bagi, disebar ataupun bekerja sama dalam satu tim, ya, sehingga itu bisa dicapai bersama. Nah, kalau konsumen itu puas gitu ya, misalkan kita puas dengan kinerja dari JNT atau dari si cepat misalkan, ya, antar aja misalkan. Nah, itu kan berarti kita puas dengan kinerja mereka, apresiasi pelanggan itu bagus, ya, akhirnya lebih banyak lagi orang yang pakai orderan kita, ya. Nah, ini akhirnya yang akan menjadi keuntungan bagi baik itu bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Oke, dan kita bisa tahu atau belajar dari lintas budaya, lintas cross culture gitu ya, istilahnya seperti itu. Tiap orang itu kan, apalagi Indonesia gitu ya, Indonesia itu kan luas gitu ya. Kalau kita bayangkan itu mungkin luasnya sama seperti dari beberapa negara dari Eropa, mungkin seperti itu. Satu Eropa itu mungkin kurang lebihnya atau berapa saya kurang pasti paham Bapak. Tapi itu kan banyak budaya. Ya, dari Aceh sampai dengan Papua itu kan luasnya itu sampai 9 jam kalau dari pesawat ya. Nah, dari ujung ke ujung itu 9 jam. Itu berarti sama dari
Taipei Jakarta itu cuma 5 jam, berarti 2 kali itu. Ya, itu ujung ke ujung. Oke, kalau kita tarik. Nah, itu kan budayanya banyak ya. Nah, maka kita harus bisa memahami cross culture. Misalkan teman kita dari Indonesia bagian timur atau teman kita dari Indonesia bagian barat misalkan, atau dari Pulau Jawa, misalkan Jawa Tengah, misalkan. Tiap anu kan budayanya beda-beda. Ya, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mereka? Oke, bagaimana kita bisa bekerja bersama dengan mereka? Sehingga apa? Sehingga kita ini mempunyai suatu kerjasama yang bagus. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Maka di sini kita lihat yaitu adalah kerjasama, memperbaiki suatu proses. Dan humanistik, serta lintas budaya. Itu tadi. Ya, jadi bagaimana dan juga dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang bisa membantu untuk mengorganisir atau menerapkan itu semua. Oke, sehingga dibutuhkan untuk itu. Ya, dan bagaimana kita bisa memiliki hal-hal itu semuanya. Humanistik, lintas budaya, atau cross culture gitu ya. Itu. Oke. Nah, kalau menurut Anda, apa ini elemen-elemen yang penting dalam TKM? Yo, boleh dari modul sepertinya ada, sudah ada. Ada yang mau? Silakan. Boleh baca dari modul atau ada yang masuk ke chat. Yo, silakan. Ada? Elemen-elemen yang penting dalam TKM. Oke, ada. Yang pertama itu adalah kepemimpinan dan komitmen. Ya, bagaimana dari baik itu kepemimpinan dari pusat, dari kemarin kita waktu STEAM itu kan juga belajar strategi segitiga gitu ya. Segitiga dari kepemimpinan dari struktur organisasi, ya kan? Mulai dari level operasional sampai dengan level strategis gitu, seperti itu. Nah, ini semua harus bisa terintegrasi. Kita semua harus bisa menerapkan ini, ya. Dan dibutuhkan juga memang kalau semakin ke atas itu kacamatanya adalah kacamata dilihat dari helikopter view. Misalnya dari atas. Oh, seperti ini tim-timku. Oke, dan komitmen. Baik itu dari komitmen individu maupun komitmen dari atau masing-masing karyawan dan komitmen dari pemimpin, masing-masing pemimpin. Terus adanya keterlibatan penuh seluruh karyawan. Ya, jadi semuanya itu menjadi sarana tadi satu tim ya atau teamwork itu yang diperlukan, maka keterlibatan dari semua karyawan itu diperlukan. Oke, dan perencanaan ya. Perencanaan dan eksekusinya. Maka nomor 3 dan 4 ini penting. Kadang ya kita ini hanya bisa merencanakan tetapi mengeksekusinya kita bingung. Oke, melakukan eksekusi terhadap rencana yang sudah kita terapkan itu bingung. Ada beberapa orang yang seperti itu. Ya, merencanakan sangat detail dan seterusnya.
tapi mengeksekusinya susah. Tapi ada orang yang bisa mengeksekusi dengan baik, tapi merencanakannya susah. Nah, itu ada. Nah, untuk itu maka kita harus butuh kerjasama. Ya, kalau kalau di pemerintahan ya harus ada jenderalnya lah istilahnya yang bisa mengeksekusi itu, atau ada eksekutornya untuk membantu tugas dari kepala negara misalkan, ya, yang bisa mengeksekusi dari apa yang menjadi visi dari seorang kepala negara. Oke, terus ada pengukuran dan evaluasi, ya, sejauh mana kita sudah bisa menerapkan hal ini, sejauh mana strategi yang kita punya itu bisa sudah diterapkan, sejauh mana strategi yang kita punya itu bisa sudah terimplementasi, ya, sudah bisa diterapkan dan bisa dilakukan pengendalian dan perbaikan. Oke, bisa dilakukan perbaikan dan pengendalian, control and improvement. Oke, dan mencapai dan mempertahankan standar kesempurnaan. Bagaimana kita bisa standard of excellence-nya. Oke, itu bisa diterapkan. Nah, ini adalah elemen-elemen yang penting dari itu. Nah, sedangkan untuk key success factor-nya atau bagaimana kita harus mencapai itu, maka kita harus punya beberapa hal untuk mencapai itu. Yang pertama adalah komitmen dari manajemen pusat atau dari pimpinan, ya, dari pimpinan, baik itu dari pimpinan di level menengah maupun sampai dengan level atas, dari manajer, senior manajer sampai dengan direkturnya atau CEO-nya, ya. Atau kalau di organisasi itu mulai dari ketuanya, ya, mungkin kalau ada yang teman-teman di organisasi itu mungkin dari level ketuanya atau wakilnya sampai dengan kepala divisinya, ya, itu semua ada. Kalau dari pemerintah itu baik itu kalau di level kabupaten ya dari bupati sampai kepala dinas dan seterusnya sampai kepala bironya. Kalau dari negara ya sampai menteri-menterinya, dari presiden, menteri, dan semua dari direktorat-direktoratnya, ya, itu semua harus bisa mempunyai komitmen untuk menjaga, untuk bisa meningkatkan kualitas itu dan berfokus pada konsumen kita. Ya, jadi kita harus mempunyai fokus terhadap konsumen itu. Dan hubungan dengan pemasok itu bisa lebih baik, bisa lebih berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, dan menggunakan praktik bisnis yang terbaik. Oke, dan pelatihan tadi, ya, seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Suci misalkan. Itu kan pelatihan, ya, yang diberikan karena ada kondisi pasien tersebut. Nah, itu untuk apa? Agar bisa meningkatkan kualitas atau kemampuan dari Mbak Suci itu, ya kan? Termasuk bahaya atau resikonya. Ya, nah ini adalah yang harus bisa kita lihat dan berkaca dari situ. Dan nanti ketika kita mempunyai usaha sendiri atau kalian teman-teman berkecimpung di dunia pemerintahan misalkan ataupun bekerja di sektor swasta ataupun lainnya gitu ya, maka kita harus bisa mempunyai mindset yang berubah, yang berbeda, ya, seperti tadi. Kalau misalkan teman-teman terus balik ke Indonesia, terus di situ di daerah teman-teman misalkan ada ya tadi terkait dengan pertanian misalkan. Nah, bagaimana kita bisa menahan atau meningkatkan ketahanan tersebut? Atau misalkan di Indonesia itu kan sebetulnya ada satu bahan
makanan pokok ya, misalkan seperti singkong, seperti itu kan banyak dan bisa mudah ditanam gitu ya istilahnya. Nah itu kan sebagai salah satu ketahanan pangan yang cukup kuat gitu ya istilahnya. Seperti kalau di negara-negara barat itu kan kentang ya, ya kan itu kan sebagai makanan pokok juga untuk mereka. Nah bagaimana kita bisa meningkatkan itu untuk ketahanan pangan dari kita semua, meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dari produksi dari singkong misalkan. Oke, nah ini adalah beberapa hal yang bisa kita terapkan dan harus bisa berfokus juga pada karyawan. Artinya karyawan itu sebagai mitra untuk mencapai tujuan bersama. Ya, sehingga karyawan itu harus bisa mempunyai energi untuk mampu berangkat ke sana gitu ya, mampu untuk meningkatkan kualitas tersebut. Dan adanya perbaikan proses, ya proses improvement untuk mengukur atau untuk proses bagaimana kita harus bisa menerapkan itu proses improvementnya dan pengukuran kualitas atau bagaimana kita mengukur kualitas tersebut dengan baik. Oke, ya perbaikan itu pasti ada. Ya, jadi misalkan, kemarin di sini kurang seperti ini, kayaknya kurang bisa bagus. Kita harus lakukan yang lain. Seperti itu. Dan hambatan dalam penerapan TKM, gitu ya, itu biasanya ada beberapa, misalkan kegiatan ini membutuhkan waktu. Karena kan tadi, continuous improvement, tidak langsung serta-merta atau dunduk misalnya gitu ya istilahnya tidak langsung keluar begitu aja, tapi ada proses yang berlangsung. Seperti kita mau mencapai dari lantai 1 ke lantai 2 itu kan kita harus meningkatkan naik tahap demi tahap ya anak tangganya. Nah ini juga sama, continuous improvement. Oke, terus identik dengan lingkungan yang birokratis katanya. Karena maka kita harus butuh kesadaran dan kerjasama untuk setiap elemen organisasi itu. Dan kadang hanya dia pandang sebagai yang formal atau kaku gitu ya. Maka hanya harapannya ada itu untuk membantu untuk koreksi dan peningkatan yang berkelanjutan. Dan hambatannya, itu adalah hubungan itu dengan personel atau dengan orang itu harus bisa kita terapkan sehingga tidak terkesan kaku. Maka kita harus mempunyai komunikasi yang baik dengan tim, ya, dan juga harus mempunyai kepercayaan untuk mereka, gitu ya. Kita harus bisa mendelegasikan tugas, gitu ya. Mendelegasikan tugas itu kepada mereka dan juga bisa melakukan kerjasama dan memberikan kritikan. Ya, jangan di bawah hati gitu ya istilahnya. Kalau misalkan ada dimarahi dan seterusnya jadi sakit hati istilahnya, kita dikritik misalkan. Jangan terus ketika kita dikritik terus sakit hati. Kita anggap itu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir lebih, untuk melakukan lebih, gitu ya. Pasti banyak. Sama, saya pun juga sama, dikritik oleh baik itu dari dari teman saya ataupun dari pembimbing saya atau dari yang lain. Ya, tapi ya itu untuk meningkatkan gitu ya. Silakan gitu ya. Jadi kita terbuka aja dengan pikiran yang terbuka bagaimana kita bisa menanggapi itu dan menjadi cambuk bagi kita untuk meningkatkan kualitas kita. Itu.
Sehingga dalam roda manajemen kualitas itu kita harus bisa melihat itu adalah pelanggan sebagai pembantu dalam mendesain atau merancang atau jasa atau layanan yang harus diberikan, dan memperkenalkan suatu pandangan bahwa kualitas dimulai dari kebutuhan pelanggan. Oke, dan menerapkan praktek-prakteknya serta mengadopsi ya logika layanan atau jasa ke seluruh organisasi. Maka ini ada plan, train, action, monitor, improve, review, plan, train, dan seterusnya. Ada proses review tadi, ya, di mana kita saatnya menerima kritikan, masukan, ya, dan seterusnya di sini. Oke, dan ada proses improvement yang kita harus terapkan. Oke, di sini. Oke, tapi juga jangan lupa kita ketika ada plan pasti ada actionnya. Oke, ya seringkali atau ginilah kita berkaca pada diri kita sendiri. Kadang kita di awal tahun gitu ya, apa sih resolusi kita di tahun berikut ini, tahun 2023? Ya, kita punya plan A, plan B, bla bla bla. Tapi apakah kita bisa menerapkan plan tersebut sehingga kita bisa mencapai target yang kita inginkan? Oke, nah ini misalkan kita harus punya itu. Ya, misalkan di tahun 2023 2024 berarti tahun depan. Teman-teman ingin punya usaha atau ingin punya peternakan, misalkan ternak kambing atau ternak ayam atau sapi misalkan. Nah, apa yang harus dilakukan dari sini? Oke, itu yang mungkin juga bisa kita lihat ya dari situ. Nah, continuous improvement ini juga berkaitan dengan adanya Kaizen gitu ya. Ini adalah melakukan re-engineering ya tadi, ya melakukan suatu proses berikutnya itu adalah re-engineering dengan menerapkan standar atau proses yang lainnya gitu ya. Misalkan kalau sekarang itu di pabrik itu adalah penerapan robotik. Bagaimana menerapkan otomatisasi sehingga bahkan nggak hanya di pabrik, mungkin di restoran kalau kita lihat ya banyak yang misalkan masak bikin telur gitu ya, itu udah ada robot yang bantu itu ya kan, atau mungkin kalau di pabrik sudah banyak seperti itu ya, proses mesin seperti yang kemarin dibilang sama Mas Anang minggu lalu bahwa seorang karyawan operator ataupun itu ada yang harus menerapkan harus bisa membawa atau mengatur lebih dari satu mesin ya kan. Jadi beberapa mesin yang bisa diterapkan. Nah, ini adalah salah satu konsep yang digunakan untuk proses suatu re-engineering seperti itu. Oke, nah itu. Jadi melakukan suatu penyempurnaan dan perbaikan. Ya, perbaikan dari waktu ke waktu. Bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup, ya, kualitas dan perbaikan yang ada. Oke. Nah, sehingga engineering itu adalah suatu meredesain, ya, secara radikal suatu proses bisnis, untuk mengadakan perbaikan kualitas yang dramatis sehingga untuk mengukur performa dari biaya, kualitas, layanan, kecepatan dan kecepatan. Jadi kita menerapkan itu dengan menggunakan teknologi yang baru ataupun dengan standar yang baru atau dengan prosedur yang baru, dengan sistem dan dengan pengendalian. Ya, jadi tadi misalkan kalau dari kasusnya mie sedap misalkan ataupun dari sisi produksi hasil pertanian tadi ya, misalkan kita kalau menerapkan konsep ini
maka kita harus mempunyai apa sih teknologi yang harus kita lakukan, teknologi yang harus kita punya, ya, atau standarnya harus bagaimana. Misalkan ya, standar dari ukuran gitu ya. Misalkan ukuran dari suatu kubis gitu ya, kubis. Ya, itu harus kita tahu, harus kita lihat, oh standarnya yang bagus itu ukurannya misalkan dengan diameter sekian, dengan berat sekian. Ya, itu yang kita harus punya. Biasanya kalau di pertanian, hasil-hasil pertanian itu salah satu yang standar dari itu. Atau dari sistemnya. Ya, dengan termasuk kalau di Taiwan itu kan salah satu juga yang menjadi concern itu adalah kadar dari penggunaan pestisida dan penggunaan pupuk, ya kan. Nah, bagaimana kandungan itu bisa ditekan dengan menerapkan standar-standar yang memenuhi keamanan pangan, ya, memenuhi keamanan dari suatu barang-barang konsumsi seperti itu. Oke, dan juga kita harus mempunyai dari proses itu, kita harus punya prosesnya dari awal hulu sampai hilirnya. Ya, semuanya harus bisa kita rangkum di situ, gitu ya. Itu. Nah, teman-teman nanti bisa coba mau pendekatan seperti apa untuk menangani kasus produk sayur pertanian tersebut. Oke. Terus di engineering ini bisa juga individu itu harus mempunyai atau memahami suatu proses bisnis yang ada semuanya. Ya, termasuk kalau misalkan karena kan ini kan sudah semester 8 dan teman-teman sudah punya banyak pengetahuan yang sudah didapat dari beberapa perkuliahan sebelumnya. Nah, termasuk mungkin analisa kasus bisnis dan seterusnya. Nah, itu kan beberapa konsep-konsep itu yang bisa juga dikembangkan atau diterapkan dengan manajemen kualitas ini. Ya, misalkan dari manajemen produksinya, proses produksinya. Ya, bagaimana proses produksi ini bisa meningkatkan kualitas yang kita punya. Ya, maka tadi bisa membawa atau bisa menerapkan konsep-konsep yang sudah kita punya gitu ya dari sebelum-sebelumnya seperti itu. Terus kita juga bisa mengkomunikasikan secara komprehensif termasuk dengan dari budaya organisasi, menerapkan perubahan dan juga strategi jangka panjang. Nah, maka ya tadi seperti yang tadi saya bilang bahwa kita harus mempunyai konsep yang bisa kita terapkan dari proses re-engineering ini sehingga kita mempunyai kerangka dari perubahan budaya-budaya yang ada. Ya, kemampuan untuk memberikan visi yang baru dalam kepemimpinan tersebut. Ya, dan tidak hanya menekankan pada kuota numerik gitu ya, tapi juga menggunakan untuk bekerja sama dengan semuanya. Oke, itu. Jadi menempatkan pelanggan sebagai titik utama dalam kegiatan organisasi ataupun perusahaan, menekankan pada continuous improvement, ya, dan termasuk dengan proses-proses yang ada secara tepat, gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah benchmarking. Oke, itu adalah mengetahui perbaikan, ya, tetapi dilihat dari sebelah istilahnya dari top tetang dari kompetitor bisa atau dari bisnis lain. Ya, bagaimana proses ini? Misalkan ya tadi, kalau saya bilang misalkan mie sedap itu bisa melihat dari bagaimana mie standar yang bisa digunakan dari sebelah tetangganya, yaitu dari Indomie misalkan, ya kan? Atau dari produk Thailand misalkan. Thailand atau Vietnam itu kan banyak ya produk-produk mie instan, atau dari Filipina itu juga ada, ya kan? Atau dari Korea sendiri yang biasa kita makan,
Samyang itu ya, itu kan juga salah satu produk-produk mie instan juga gitu ya, sama. Ya kan? Istilahnya makanan siap saji lah. Atau bisa berkaca dari produk Taiwan itu sendiri. Ya, kan ada beberapa mie Taiwan itu apa namanya saya lupa. Yang bungkusnya biru itu. Oke. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Sehingga ya tadi kita bisa melihat dari benchmarking ini. Ngintip istilahnya. Oke, ngintip apa yang dilakukan oleh sebelah. Istilahnya seperti itu. Dan bisa kita terapkan sesuai dengan budaya yang kita punya. Maka ada internal benchmarking, ada competitive benchmarking, ada fungsional benchmarking, dan ada generic benchmarking. Nah, mungkin ada yang mau bantu untuk menjelaskan ini, silakan. Ada nggak? Ya, Yuk, bener. boleh, silakan. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Satu-satu. Dayan dulu? Mungkin. Saya Diana. Diana, Dayan Ivon, ya. Diana, boleh, yuk. Apa dulu? Internal benchmarking Boleh. yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit intern dalam organisasi atau perusahaan. Oke. Ini berarti itu dilihat dari internalnya gitu ya. Dari dalamnya, istilahnya tetangganya atau dari unit lain gitu ya. Betul ya, Diana? Ya, benar. Oh, Diana. Ya. Oke. Nah, berikutnya ada lagi competitive benchmarking atau functional. Mbak Siti mungkin tadi yang mau bantu jawab. Iya, Pak. Yo, silakan. Jadi kalau competitive benchmarking itu, kita itu meniru, mencontek dari si kompetitor kita, dari pesaing kita gitu. Seperti yang dilakukan Indomie tadi, umpamanya kompetitornya dengan mie Vietnam gitu loh. Indomie itu harus mencontoh dari Vietnam. Gimana sih produksi Vietnam itu bisa masuk lolos ke Taiwan gitu loh. Dengan cara apa? Saya yakin mereka itu pasti melihat dari si pesaingnya gitu loh. Apa yang dilakukan pesaingnya kayak gitu. Ini tuh competitive benchmark itu ngintip dari sebelah yang tadi Bapak katakan itu. Oke. Ya, oke, good. Ada lagi yuk yang fungsional atau yang generik siapa? Ya, kalau kompetitif ya tadi lihat dari pesaingnya atau dari kompetitornya gitu ya. Yang gimana sih apa yang mereka lakukan seperti itu. Yuk, yang lainnya fungsional dan generik silakan. Apa? Ada. Halo, selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Ya, untuk fungsional benchmarking sendiri yaitu perusahaan membandingkan fungsi-fungsi tertentu dari perusahaan kita yang kita jalani dengan perusahaan lain dengan industri yang tidak sejenis yang memiliki keunggulan lebih. Misalnya, misal dari perusahaan Aqua itu melakukan fungsional benchmarking dengan perusahaan Sinarmas, itu kan tidak sejenis gitu. Jadi mereka itu mempelajari keunggulan dari kompetitornya dari bidang yang tidak sejenis. Oke, ya. Jadi kita lihat mungkin dari fungsinya ya, dari fungsionalnya. Gimana sih produksi Aqua dengan produksi misalkan minyak misalkan. Ya kan, minyak goreng dari proses produksinya.
atau dengan untuk meningkatkan standar keamanannya misalkan. Bagaimana kita mau melakukan itu? Oke, nah itu adalah salah satunya ya. Meningkatkan standar keamanan atau keamanan makanan misalkan. Oke, good. Yang terakhir, generik. Ada. Kalau generik gimana? Perusahaan mempelajari sebuah proses kinerja dari perusahaan lain. Jadi misalnya perusahaan Aqua itu mempelajari dari distribusi pasokan yang dilakukan oleh perusahaan Sinarmas gitu. Oke, ya betul. Jadi kita mempelajari secara keseluruhan mungkin ya. Mungkin secara umum gitulah istilahnya ya. Iya, Pak. Terkait dengan itu gitu ya. Atau mungkin kalau Aqua mau mempelajari tentang distribusi, bisa juga belajar dari perusahaan logistik, misalkan dari JNE misalkan. GNT gitu kan. Jadi dia bisa tahu gimana sih cara mendistribusikan suatu produk itu kira-kira gitu ya. Itu bisa dilihat dari situ juga. Jadi prosesnya dari awal sampai dengan akhir sampai ke konsumen itu seperti apa. Oke, itu juga bisa dilihat dari situ. Oke, good. Nah, itu adalah benchmarking yang ada. Ya, jadi kita melihat dari apa yang kita lihat dari sebelah. Oke, jadi melihat apa yang mereka lakukan dari kompetitor ataupun dari internal, seperti yang tadi juga disebutkan Mbak Den. Oke, itu adalah dari internal itu sendiri. Misalkan dari sisi, divisi keuangannya bagus nih di perusahaan A, ya, terus nanti dari divisi HRD-nya bisa lihat dari apa yang mereka lakukan dari yang dilakukan oleh divisi keuangan di perusahaan A itu. Jadi sama-sama dari internal, saling mengkoreksi, istilahnya seperti itu. Ya, saling nyontek, saling mengkoreksi. Ya, kalau di universitas mungkin gini, bisa juga, prodi manajemen itu kok mengatur mahasiswanya bagus ya, istilahnya mahasiswanya aktif-aktif misalkan, atau mahasiswanya mempunyai kemampuan yang lebih dalam berbahasa Inggris. Yuk, dari sisi prodi, mungkin dari prodi ilmu komunikasi misalkan bisa melihat atau mencontek dari itu. Ya, nah ini adalah namanya disebut dengan internal benchmarking. Ya, nah jadi kita saling membangun, saling melihat, dan bukan malah kita istilahnya iri ataupun itu, tapi malah kita menjadikan itu menjadi suatu contoh atau role model dari itu. Ya, kadang pun di sesama divisi kita gitu ya, seringkali untuk karyawan-karyawan yang memiliki kinerja yang baik itu kan jadi role model ya istilahnya. Ini loh contoh si A, ini contoh si B, ya kan? Nah, kita harus bisa meniru kira-kira, mereka itu ngelakuin apa. Ya, yang bahkan kadang itu kita nggak ngerti gitu ya. Kadang kita hanya lihat dari permukaan, padahal di bawah-bawahnya itu sangat, ya mulai dari mungkin dia harus bangun pagi lebih, harus bangun pagi, tidurnya berkurang gitu ya, dan seterusnya. Itu kan yang sesuatu yang tidak tampak atau tidak bisa kita lihat gitu ya. Nah, kita harus bisa melihat itu dari sisi, nggak hanya dari permukaannya aja, kelihatannya aja, tapi dari sisi dalamnya. Oke, seperti itu. Nah, kalau yang berikutnya itu adalah Kaizen gitu ya. Kaizen ini sama. Ya, gimana? Nah, saya mau tanya itu benchmarking itu seperti studi banding atau bedanya? Istilahnya bisa kayak studi banding juga gitu ya. Ya istilahnya karena kan kita melihat dari sebelah gitu ya. Tapi kita melihat dan apa yang bisa kita implementasikan untuk kondisi kita.
Betul, itu studi banding. Ya, dari sisi A kita benchmark atau kita studi banding lah istilahnya, betul, ke unit lain atau ke perusahaan lain dan seterusnya. Itu. Oke. Ada lagi? Good question ya. Jadi istilahnya benar studi banding. Kalau Indonesianya. Ada lagi? Oke, ada. Ya. Berikutnya itu adalah Kaizen. Ya, itu adalah berorientasi pada pelanggan. Ya, untuk yang mau memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan. Menggunakan sistem saran ya dari semuanya, dari pemangku kepentingan yang ada, seperti itu, dan disiplin di tempat kerja sehingga kita bisa menerapkan untuk itu ya, termasuk mengatur tempat kerja sehingga rapi dan mudah untuk mencari dokumen dan seterusnya. Hubungan yang baik antara berbagai pihak ya, baik dengan seluruh anggota organisasi dan juga pelanggan. Dan kegiatan kelompok kecil, ya ini misalkan tadi dari lingkungan yang kecil seperti itu untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada, yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan ketepatan dalam penyampaian jasa kepada para pelanggan. Oke, ini adalah terkait dengan Kaizen. Sedangkan kalau ini ada teknik lain dari Jepang juga, itu adalah Hoshin Kanri, itu ya. Itu adalah bagaimana mencakup perencanaan strategis dan terpadu, gitu ya, untuk seluruh bagian dalam suatu organisasi. Ini digunakan untuk untuk mulai dari proses yang tertib. Istilahnya proses yang tertib di sini adalah proses yang konsisten, gitu ya. Istilahnya konsisten atau punya komitmen tadi. Oke. Kadang itu kita itu kan kadang ada beberapa yang awal-awal bersemangat, setelah itu kendor atau tidak konsisten. Nah, ini yang harus kita hindari ketika kita menerapkan case ini, gitu ya, menerapkan kasus ini, sehingga kita bisa meningkatkan untuk itu. Dan metode partisipatif ya, artinya menggunakan alat pengambil keputusan berdasarkan data dan juga penggunaan alat perencanaan berdasarkan konsensus yang ada. Oke. Dan tujuannya bisa tercapai secara konsisten tadi. Ya, mempunyai arah yang jelas, komitmen, ya, dan seterusnya. Nah, kadang itu kadang kita tidak bisa mempunyai komitmen. Ya, kita sudah mempunyai rencana ya tadi, sama seperti tadi. Karena ada beberapa orang yang memang seperti itu, punya rencana banyak dan wah kelihatannya, tapi ketika saat implementasi atau penerapan itu ngelokro, ya istilahnya kendor, ya tidak lagi bisa menerapkan untuk itu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, maka rencana itu rencana itu bisa kita review tiap kali ya, atau istilahnya berkelanjutan seperti tadi yang ini ya. Jadi rencananya itu selalu kita review dan kita buat rencana ulang, mungkin seperti itu bisa juga. Jadi kita untuk melihat sejauh mana apa yang sudah, apa yang belum, ya, dan kita ini harus kita lakukan, ini belum kita lakukan, ini tidak usah, kita tidak bisa lakukan. Itu harus kita bisa sortir, misalkan seperti itu. Oke, jadi maka perencanaan secara berkelanjutan itu penting bisa kita lakukan. Dan melakukan terobosan.
out of the box kalau orang bilangnya, ya kan, berpikir secara out of the box. Oke. Maka kalau ini kita bisa sama memperbaiki komunikasi gitu ya, dan belajar menerapkan teori ke dalam praktek-praktek yang ada, dan membantu untuk para panitia, penasehat ataupun pengurus pada sektor bisnis dan industri untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan teori-teori yang ada pada organisasi. Ya, kalian teman-teman udah belajar itu gitu ya istilahnya. Ya tadi sama seperti yang saya tekankan, bahwa kita itu sebenarnya kan sudah punya banyak pengetahuan, tinggal bagaimana kita bisa menerapkan dan merangkumnya gitu kan. Maka di manajemen kualitas ini, kalau ada konsep dari yang lain yang teman-teman bisa bawa, silakan ketika menyelesaikan masalah tadi. Ya, justru itu yang saya mau lihat juga. Oh, seberapa yang bisa kita dapat dan bisa kita terapkan. Oke, karena juga teman-teman sudah semester 8 gitu ya istilahnya, bentar lagi lulus, bentar lagi selesai gitu kan. Nah, maka yaitu tadi apa yang kita bisa dapatkan itu dan kita bisa kombinasikan sehingga kita bisa mendapatkan suatu terobosan. Kita bisa mengubah suatu hal. Ya, kita bisa meningkatkan itu semua gitu. Nah, itu adalah yang bisa kita terapkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, kalau berikutnya itu adalah bagaimana kita tentang standarisasi dan juga penjaminan mutu, gitu ya. Penjaminan mutu yang ada dan beberapa organisasi-organisasi terkait dengan penjaminan mutu. Misalkan contohnya adalah ISO, gitu ya, International Standard Organization, atau kalau di Indonesia itu adalah SNI, ya kan, yang mempunyai standarisasi sendiri untuk produk-produk nasional. Oke. Ataupun sebetulnya juga halal itu sertifikat halal itu kan juga sebenarnya standarisasi mutu ya. Ya kan? Bagaimana penerapan halal untuk suatu produk makanan. Ya kan? Yang penting sehingga kita bisa mendapatkan itu. Ya, nah sekarang kan sertifikat halal itu juga diampu oleh Kementerian Agama gitu ya. Nah, itu yang mungkin juga bisa kita lakukan itu. Sehingga quality assurance itu adalah untuk rencana dan tindakan yang sistematis yang untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari suatu kualitas. Oke. Membantu melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui praktek-praktek yang terbaik dan mau mengadakan suatu inovasi. Terus memudahkan mendapatkan bantuan ya baik dari pinjaman uang ataupun fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya. Ya, artinya kalau kita mendapatkan suatu standarisasi gitu ya, kita mempunyai sertifikat suatu standar gitu ya, produk SNI gitu ya. Dulu kan kalau waktu awal-awal helm gitu ya, helm itu kan suatu ada yang produk standar SNI gitu ya, kayak KYT dan seterusnya itu, NHK gitu kan. Dan itu memang benar-benar kuat kualitasnya, ya kan? Nah itu adalah bagaimana kita bisa memberikan info kualitas dari suatu produk. Kita bisa mempunyai, oh ini produk berkualitas, oh ini helm bagus, helm baik gitu ya. Istilahnya seperti itu. Atau kalau kita bilang halal berarti, oh ini makanan berarti halal produknya. Ya, itu kan juga suatu praktek yang bagus untuk menjaga standar atau mutu dari suatu produk yang kita konsumsi. Ya kan? Seperti itu.
Nah, maka itu harus menyediakan informasi pada masyarakat sesuai dengan sasaran dan waktu yang konsisten. Artinya juga sama. Ketika kita misalkan mau mendapatkan suatu sertifikat halal untuk suatu produk makanan yang kita punya, misalkan, ya kan, itu juga kita harus mempunyai tahu. Kita sebagai pemilik standarisasi itu, kita harus mempunyai timeline atau waktu. Oh, misalkan untuk mengurus sertifikat ini, misalkan hanya butuh 1 atau 2 hari untuk melakukan pengecekan dan seterusnya. Ya, nah ini yang juga harus dilakukan untuk lembaga-lembaga penjaminan mutu seperti itu. Ya, artinya dia sendiri itu kan sebagai suatu organisasi yang harus bisa menerapkan standar kualitas dari jasa. Kalau dia kan jasanya, ya kan, jasa dari penjaminan mutu itu. Ya, jadi lembaga standarisasi penjaminan mutu itu harus juga bisa menerapkan standar-standar kualitas dari pelayanan. Sehingga apa? Sehingga menjamin semua konsumen, semua pelanggan itu bisa terjamin terkait dengan kualitas yang dia punya, seperti itu. Dan penjaminan kualitas ini harus mencakup semua elemen, ya, dan juga mencakup seluruh daur hidup suatu produk ataupun jasa. Sehingga kegiatan penjaminan kualitas ini harus bisa mencakup tadi. Bukan hanya menjamin kualitas, ya, menjamin. Ketika kita sudah mempunyai sertifikat itu berarti dijamin bahwa produk itu bagus atau jasa itu layak, gitu ya. Seperti itu kan. Ketika kita mempunyai standar hotel, gitu ya. Hotel itu kita punya bintang 3. Maka ya kualitas hotel bintang 3 itu bisa tercermin dari kualitas jasa yang dia tawarkan. Ya kan? Dari kualitas jasa yang dia berikan. Oke. Nah itu, maka penjaminan kualitas untuk bukan bukan quality control-nya, ya. Bedakan antara quality assurance dengan quality control atau inspeksi prosesnya. Oke. Nah, penjaminan kualitas itu untuk bukan kegiatan pengecekan, tetapi jaminan akan apa yang dikerjakan secara menyeluruh. Ya, makanya ini harus ada proses renewal, ya, istilahnya harus dilakukan secara terus-menerus. Ya, ada pengecekan kembali setelah itu, diperbaiki dalam berapa lama, gitu. Terus penjaminan kualitas menjadi tanggung jawab bersama semua departemen dan bidang. Serta penjaminan kualitas bukan bidang yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Terus penjaminan kualitas bukan merupakan obat yang mujarab untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Artinya adalah ketika kita mendapatkan suatu sertifikasi, itu bukan berarti kita terus bebas dari permasalahan, ya, istilahnya seperti itu. Ya kan, tetapi gimana kita menjaga agar kualitas itu bisa tercapai di situ. Ya, sama seperti universitas atau pendidikan perguruan tinggi misalkan. Ketika dia mendapatkan suatu sertifikasi unggul ataupun sertifikasi unggul dari BAN PT misalkan, itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, itu mendapat sertifikat unggul, berarti dia itu dianggap memiliki kemampuan untuk mempunyai kualitas yang tinggi terhadap pendidikan itu, gitu ya, istilahnya, baik dari sisi pendidikan, penelitian, ya, dan juga pengabdian dan seterusnya. Ya, karena dilihat secara menyeluruh. Oke, sehingga apa? Itu juga akan meningkatkan produktivitas.
ya dari sisi mahasiswanya juga mendapat kualitas yang baik gitu ya. Terus juga dari sisi konsumennya itu juga puas gitu ya. Terus dari sisi dari sisi dosennya berarti juga harus memberikan kualitas yang terbaik untuk pendidikan gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini secara keseluruhan gitu ya. Oke. Nah, kegiatan ini, penjaminan kualitas ini mendefinisikan tanggung jawab dan hubungan komunikasi pada masing-masing departemen atau disiplin. Dan menyusun hubungan antar departemen ya, serta memeriksa atau mengujinya. Oke, memeriksa, menguji, dan menyetujui kegiatan dan fungsi-fungsi yang dapat dikendalikan secara prosedural. Oke, dan mengkomunikasikan semua pihak alasan dan manfaat serta implementasi pada program penjaminan kualitas yang ada. Dan elemen penjaminan kualitas ini adalah dilihat dari kualitas pelanggan, profesional ya, dan kualitas secara proses. Oke. Itu. Terus akreditasi ya. Jadi memang istilahnya ada proses penilaian. Proses penilaian ini adalah yang disebut dengan akreditasi. Ya, untuk mencapai akreditasi antara lain tekanan dari pelanggan gitu ya. Misalkan seperti yang kadang kita lihat, oh aku tuh mau makan produk makanan yang punya produk halal. Berarti istilahnya itu kan adalah tekanan, bukan tekanan ya. Berarti memberikan standar dari pelanggan itu harus punya standar ini loh. Nah, kalau kita nggak punya itu, berarti kita nggak akan dibeli kan, nggak akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, maka otomatis mau nggak mau perusahaan harus berusaha untuk mencapai itu. Nah, ini yang diperlukan, ya kan, istilahnya seperti itu. Terus pesaing telah mencapainya, misalkan, ini produk produk pulpen ini sudah dapat SNI loh, misalkan. Terus ada kompetitornya, loh ini belum dapat, ya kan? Ya maka dia akan berusaha untuk mencoba lihat itu. Apalagi ketika dia benchmarking ya, istilahnya lihat, oh dia udah dapat ini. Oke, sama seperti tadi, Indomie misalkan. Apa Indomie bisa masuk Taiwan? Semi sedap, kenapa nggak bisa? Ya kan? Nah, misalkan seperti itu. Ya, istilahnya dia akan memiliki untuk meningkatkan kualitas itu, kualitas dari produk secara menyeluruh tadi. Dan mengurangi keluhan pelanggan. Kalau kita punya standar tertentu, maka otomatis itu adalah suatu jaminan kan. Ya, untuk ke sana. Maka ada pendekatannya, ada pendekatan secara analitis serta komprehensif. Dan biasanya kalau hotel-hotel segala itu, mungkin kalau ada yang bekerja di hotel gitu ya, itu juga sama untuk mendapatkan sertifikat bintang 3, bintang 4, bintang 2, bintang 3, bintang 5, bintang 6 plus, 5 plus atau 6 ya, saya lupa. Itu ada. Oh, makanannya harus gimana? Sarapannya harus seperti apa? Ya kan? Terus kualitas kamarnya, layanan kamarnya, ya, dan seterusnya. Itu ada, dan itu dilihat dari tiap 3 atau 5 tahun, saya lupa. Itu ada, atau bahkan tiap tahun. Oke, sehingga apa? Sehingga sama. Kalau perguruan tinggi itu harus diakreditasi setiap 5 tahun. Ya, 5 tahun. Itu harus ada 4 sampai 5 tahun, ada yang 4, ada yang 5 tahun, saya lupa pastinya tuh. Terus kalau sertifikat halal itu saya kurang paham ya, tapi sepertinya itu juga harus diperbaiki, ada proses perbaikannya, ada pembaruannya seperti itu. Atau Badan POM
ya, Badan POM, BPOM. Kalau di Indonesia, BPOM. BPOM itu juga sama, produk-produk makanan dan juga terhadap produk obat, ya, kosmetik dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga bisa kualitasnya bisa dipastikan, istilahnya seperti itu. Dan penjaminan kualitas formal dari berbagai macam negara. Oke, itu. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa nanti dilihat gitu ya, kualitas-kualitas yang ada. Oke, termasuk dari ISO. Nah, ada beberapa contoh juga di modul itu juga ada. Tadi saya juga sudah sebutkan beberapa contoh penjaminan mutu. Ada BPOM, ada sertifikat halal dari Kementerian Agama, terus juga ada ISO, ada SNI gitu ya. Nah, itu ada beberapa contoh. Nah, nanti silahkan kalian bisa lihat, pelajari lebih dalam gitu ya. Bagaimana sih kita mau mendapatkan sertifikat halal? Misalkan nanti teman-teman mau punya usaha UMKM, ya, pengolahan keripik singkong atau pengolahan dari singkong menjadi apalah, produk singkong misalkan. Atau tadi produk tanaman, produk sayuran, ya, pertanian, hasil tani, buah misalkan. Ya, bagaimana kita menerapkan standarisasi untuk itu? Atau standar apa yang kita harus perlu punya, ya, untuk itu ke sana misalkan. Oke, nah itu nanti bisa teman-teman lihat. Oh, bentar, saya baterainya mau habis. Kita ke atas dulu bentar ya. Nah, oke, itu tadi ya. Jadi kita mempunyai standar-standar kualitas yang kita punya gitu ya. Ada beberapa yang bisa kita terapkan, termasuk antaranya yang lainnya adalah ISO. Nah, ISO ini kan juga sama ya, terkait dengan pengelolaan dari lingkungan. Oke, 14.000 ini tentang keamanan lingkungan sepertinya. Ya, jadi misalkan dari limbahnya, limbah pabriknya dan seterusnya. Ya, limbah dari pabrik ataupun bagaimana penanganan terhadap kondisi lingkungan. Nah, kalau kita pun sebetulnya di Indonesia itu ada AMDAL ya. Izin, misalkan kita mau bangun pabrik itu sebelumnya kita harus punya izin AMDAL. Analisa mengenai dampak lingkungan sepertinya. Ya kan? Nah, itu adalah salah satunya juga. Ya, itu adalah penjaminan mutu untuk kualitas terhadap meyakinkan bahwa apa kegiatan yang kita lakukan itu tidak merusak atau tidak memberikan efek buruk terhadap lingkungan. Seperti itu.
Ya, ada itu, ada yang lainnya ISO 9000 ya, nanti bisa dilihat ya bagaimana terkait dengan standarisasi terhadap suatu mutu. Oke. Ya, nanti ada yang lainnya lagi, itu bisa dilihat dari situ banyak. Atau mungkin dari standarisasi yang ada. Ya, sertifikasi atau standarisasi. Oke, kalau ada juga kalau pendidik itu namanya sertifikat dosen. Ya, sertifikasi dosen. Ya, memastikan bahwa dosen itu mempunyai kualitas yang sama dalam pengajaran. Oke, seperti itu. Bagaimana untuk menghandle mahasiswa, kalau ada mahasiswa itu harus seperti apa dan seterusnya. Oke, itu bisa ada standarisasinya, misal seperti sertifikasi kalau di dosen itu. Oke. Terus ada ISO 9000 gitu ya. Salah satu cara standar untuk menerapkan manajemen kualitas secara menyeluruh tadi. Oke. Nanti bisa dilihat ada 9000, ada terus ada lagi tentang terkait keamanan komputer gitu ya. Ada terkait dengan kalau di itu ada, terus nanti ada terkait dengan audit keuangan, audit komputer dan seterusnya. Itu ada standarnya semua. Ya, ISO ini organisasi internasional yang mempunyai banyak sekali standarisasi. Oke, untuk terkait dengan penjaminan kualitas, termasuk bagaimana memastikan keamanan data nasabah bank. Ya, itu kan juga penting ya. Istilahnya biar data kita itu tidak bocor. Ya, bayangkan kalau misalkan data nasabah bank gitu bocor. Ya. Nah, terus si A ini punya rekening di sini dan seterusnya. Oke. Bahkan itu mungkin hanya bisa digunakan oleh pemerintah aja. Ya, ada mungkin juga untuk terkait dengan pajak gitu ya dan seterusnya. Itu masih boleh, tapi kalau sudah untuk yang lainnya udah nggak boleh mungkin. Ya, ada standarisasinya juga untuk menjamin kualitas dari keamanan konsumen, data konsumen seperti itu. Ya, ini ada 9000, ada 9001, 9002, 9003, 9004 gitu ya. Itu ada banyak hal yang nanti bisa dilihat oleh teman-teman semua. Lebih detailnya, sangat rinci gitu ya, yang bisa kita lihat. Oke, mulai kalau ini ISO 9000, mulai dari pembelian barang dan seterusnya sampai dengan pelatihan, pelayanan, pemeriksaan dan seterusnya. Oke, ini ISO 9000. Oke, ini ada 9001, 9002, 9003. Itu nanti bisa dilihat lebih detailnya. Nah, kenapa kita perlu semacam ini? Ya, istilahnya. Maka kita harus bisa memastikan bahwa pemrosesan produk atau jasa itu dikendalikan secara baik istilahnya. Ya, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Memungkinkan perubahan personel tanpa gangguan. Istilahnya karena tadi ada manajemen proses ya. Sehingga dari proses produksi dan seterusnya itu bisa dilakukan secara berkesinambungan istilahnya. Mempertahankan kepuasan dari pelanggan. Ya istilahnya, makanya kenapa kok misalkan barang-barang branded gitu ya, barang-barang yang memiliki brand tinggi, itu sedikit aja cacat sedikit aja, itu langsung ditolak. Ya karena dia sudah menerapkan standar itu. Standar dari kualitas itu. Ya, seperti yang kemarin juga disampaikan minggu lalu Mas Anang berikan, bahwa ketika ada mesin ya, sepertinya waktu itu, terus ada tindakan salah, dan itu hanya satu bagian kecil yang membuat salah,
itu dikembalikan dan dikoreksi dari awal lagi. Mesin ya Mas ya? NG itu Pak. Apa? Iya Pak. Mesin printer. Mesin printer, nah itu kan. Nah, fotokopi dulu saya. Fotokopi ya betul. Nah itu kan. Iya Epson, ya. Nah itu kan. Iya. Itu karena itu tadi. Karena pasti ada standarisasi yang diterapkan itu. Sehingga bisa kalau ada keluhan bisa dilakukan tindakan korektifnya juga. Bisa dilihat, bahkan bisa dilacak mana siapa yang melakukan kesalahan ini, seberapa fatal kesalahan ini. Ya, itu tadi. Ya, kita masuk toleransi atau tidak. Nah, batas tolerannya bisa ditoleransi atau enggak. Bikin fatal atau enggak, ya toh. Seperti itu. Oke. Sehingga calon pembeli atau calon pelanggan bisa menerapkan itu. Oke. Nah, itulah yang tadi bisa kita lihat gitu ya dari sini. Nanti bisa kalian pelajari lebih banyak terkait dengan ISO ini ya, termasuk bagaimana kita melakukan atau bisa menerapkan ISO ini. Apa aja yang harus kita lakukan. Di sini bisa dilihat critical success factor-nya serta manfaat ISO-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari sini? Ada? Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terus dikumpulkan. Minggu depan nanti saya siapkan untuk tugas keduanya. Saya upload nanti minggu depan tugas 2-nya. Terus untuk diskusi jangan lupa juga setiap minggu ya. Diisi. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau dikomentari? Nggak ada? Kalau nggak ada karena sudah sore, sudah jam 4 ya berarti di Taiwan atau ya betul. Nah, maka terima kasih untuk untuk hari ini gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih. Ya.